pekerjaan di industri energi yang mungkin orang lebih familiar, mungkin ini adalah male domination. Susah ya untuk menyeimbangkan antara bekerja dan berumah tangga. Saya Mada Ayu Hapsari, tapi orang-orang banyak memanggil saya dengan nama Mada. Saya founder dan juga managing director dari PT Enertech Mitra Solusi. Enertech ini sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang energy service company, di mana kita melakukan penggantian pada gedung-gedung yang sudah lama, lebih tepatnya usia gedung di atas 10 tahun, untuk produk-produk seperti cooling system, lampu LED, dan juga mengenai coating film. Dan kalau memang dibutuhkan, kita juga bisa melakukan servis di bidang pemasangan solar rooftop. Perempuan jarang sekali yang terlibat di industri energi, terutama di energi efisiensi. Seperti contohnya, sejak perusahaan ini saya dirikan hingga saat ini, saya jarang sekali menemui kolega perempuan di mana yang posisinya sama dengan saya seperti founder atau managing director-nya. Sehingga saya melihat bahwa satu, selain saya mempunyai keberbedaan karena saya perempuan, yang kedua saya melihat memang potensi dari kerjaan energi efisiensi ini sangat tinggi. Dengan adanya kegiatan ini, hal-hal positif apa aja? Masih minimnya penyebaran informasi. Kenapa energi efisiensi bukan hal yang mudah untuk di-develop di Indonesia? Karena dari sisi finansial mereka tidak mengenal bisnis ini. Itu yang pertama. Kalau misalnya sering didengar ada istilah low hanging fruit untuk pekerjaan ini, emang bener banget karena di Indonesia, contohnya aja di Jakarta sendiri, menurut data dari Green Building Council, untuk bangunan tinggi aja ada sekitar 920 gedung. Dan itu pun yang usianya udah melewati di atas 10 tahun. Jadi potensinya sangat luar biasa. Itu ya kenapa saya mau fokus di bidang ini. Challenge-nya tuh kan besar. Aku tuh jadi kayak semangat gitu loh untuk membuktikan bahwa perempuan juga bisa untuk melakukan pekerjaan ini. Jadi pekerjaan di industri energi yang mungkin orang lebih familiar, mungkin ini adalah male domination gitu ya. Banyak banget cowok yang terlibat di sini, dan itu mungkin juga merupakan salah satu tantangan buat aku gitu, bahwa kita perempuan juga sama, kita setara gitu ya, dan kita juga memiliki kompetensi yang sama. Aku ngelihat perempuan itu sebetulnya fungsinya lintas sektor, karena sebetulnya perempuan dalam rumah tangga terutama nanti dia akan yang menentukan banyak hal tentang kehidupan di rumah tangganya. Contohnya, perempuan biasanya yang menentukan barang-barang elektronik apa aja yang akan diinstal di rumahnya, misalnya seperti itu. Kemudian perempuan, karena dia mengasuh anak, nanti dia juga biasanya akan memilih nih sekolah-sekolah mana saja yang cocok buat anak-anaknya. Perempuan juga karena masak, dia juga harus menentukan gizi yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Dengan banyaknya tugas perempuan secara domestik lah ya kalau kita bilang, itu akibatnya perempuan jadi punya kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang lintas sektor. Kita harus arrange meeting sama Danfoss ya, saat diskusi dengan isunya masalah. Sebetulnya perempuan itu sangat-sangat dihargai oleh laki-laki gitu ya, kalau kita memang terjun di bidang ini gitu. Nah memang sayangnya
kadang-kala nih untuk terutama perempuan yang sudah menikah gitu ya, kadang-kadang ada lebih kayak di lingkungan keluarga yang mikir bahwa oh nanti anaknya gimana, oh nanti ini nanti itu apa segala macam, siapa yang bakal ngurus anak. Padahal buat aku kayak ngurus anak tuh harusnya kan ada bapak ada ibunya gitu kan. Kita kan assume bahwa keluarga itu parents seperti itu. Jadi harusnya bukan hanya tanggung jawab ibu, tapi tanggung jawab bapak juga untuk mengasuh anak-anaknya gitu. Tapi seringkali kan kita suka dianggap bahwa oh kalau ibunya yang nggak ngurus nanti ibunya yang nggak bener nih ya, semacam-macam itu. Jadi mungkin itu yang menyulitkan perempuan untuk masuk di industri ini daripada mungkin mereka pikir udahlah daripada nanti aku dikata-katain misalnya kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak menarik diri dari potensi yang ada karena mereka cuman mau skip ininya aja lah, maksudnya ya udahlah kayak perempuan pada umumnya seperti itu mungkin. Bu Mada itu merupakan sosok yang inspiratif sih, karena dengan dia terjun di dunia energi yang mungkin orang tuh ngiranya kayak mostly itu akan dominate by laki-laki gitu kan. Dan juga sebagai seorang pemimpin, Bu Mada tuh juga sangat mengayomi banget sih, yang kayak ngajarin kita untuk terus berkembang juga dan lebih paham sama apa yang lagi kita kerjain. Sebetulnya energi efisiensi itu berawalnya itu dari perempuan. Penggagas energi efisiensi itu ya di rumah ibu gitu. Bu Mada yang mengenalkan saya tentang energi efisiensi, sehingga saya sendiri sekarang menjadi penggiat di energi efisiensinya sendiri. Yang unik dari Mbak Mada ini, Mbak Mada itu memilih bidang usaha energi efisiensi nih, yang menurut saya sangat luar biasa untuk seorang wanita. Dan juga seorang ibu yang luar biasa, saya sangat mengaguminya. Dia selalu membagi waktunya dengan baik antara pekerjaan dan keluarga, selalu ada untuk anak-anak, saling mendukung para perempuan pengusaha dalam segala hal. Aneka ragaman bisnis itu bukan cuma dimiliki oleh seorang pria ya gitu. Pekerjaan-pekerjaan pria digeluti dan dikuasai oleh seorang wanita juga sangat penting, karena nantinya penerus-penerus bangsa kan bukan cuma laki-laki ya. Perempuan-perempuan juga harus bisa di bidang energi seperti yang Mbak Mada lakukan. Sering sekali Bu Mada melakukan literasi kepada kami semua, walaupun dengan bahasa-bahasa yang sangat ringan gitu. Sebagai seorang ibu, kayak misalnya matiin lampu gitu, matiin lampu dong, hemat energi dan blablabla gitu. Itu tuh adalah salah satu yang dia sampaikan walaupun ringan gitu. Yang lain yang berat-berat sih kita biasanya di perkumpulan-perkumpulan wanita ya, dia akan memberikan berbagai macam bagaimana sih bidang energi ini tuh bisa disampaikan kepada masyarakat. Kalau saya ngelihat Mbak Mada itu kayak trailblazer ya. Jadi Mbak Mada ini membukakan jalan bagi wanita-wanita, anak muda untuk bisa masuk dan berkontribusi juga di sektor energi. Bahwa perempuan itu juga bisa untuk survive, dan tidak hanya survive tapi juga berkarya di sektor energi. Sangat inspiring karena sektor ini cukup keras. Dari luar aja bisa terlihat ini sektor yang banyak bapak-bapaknya misalkan seperti itu ya. Tapi kalau kita punya purpose, punya tujuan, kita punya visi misi, dan itu baik untuk community atau untuk lingkungan, ada fuelnya, tambahan fuelnya. Nah yang saya lihat dari Mbak Mada ini, fuelnya nggak pernah habis nih, karena ada benefitsnya juga, nggak cuma untuk dirinya tapi juga untuk komunitas dan untuk lingkungan. Susah ya untuk menyeimbangkan antara bekerja dan berumah tangga, punya peran-peran yang banyak dan juggling untuk bisa selalu hadir dan present untuk keluarga, untuk pekerjaan, dan sebagai istri itu susah, dan saya rasa Mbak Mada berhasil melakukannya. Jadi itu hal yang bisa dipelajari juga dari Mbak Mada. Keep going gitu ya, tetap persisten, tetap konsisten, tetap connecting people itu ya kalau bisa saya bilang, dan tetap jadi pribadi yang hangat, tetap jadi pribadi yang menyenangkan, dan tetap jadi inspirasi buat
kita semua gitu, karena memang sektor energi dan sektor-sektor lain di Indonesia juga perlu sosok perempuan yang memang menginspirasi perempuan lain di luar sana. Untuk kita juga tahu bahwa kita hidup di Indonesia yang stereotip bahwa memang perempuan itu harus di rumah, harus mengurus rumah tangga dan lain sebagainya, tapi Mbak Mada tuh membuktikan bahwa antara rumah, kantor, dan karir itu hal yang bisa kita seimbangkan, walaupun tidak bisa perfect seimbang, tapi bisa kita seimbangkan.